Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, perkenalkan nama saya Rana Putra Pamuja dengan NIM 23140178. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi kebutuhan nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Dengan judul Psikologi Pendidikan sebagai Dasar Pembelajaran. Pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah bidang studi yang menggabungkan psikologi dan pendidikan untuk memahami perilaku dan proses mental individu dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan berfokus pada memahami bagaimana individu belajar, mengajar, dan berkembang dalam lingkungan pendidikan. Secara lebih spesifik, pengertian psikologi pendidikan meliputi memahami proses belajar, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, merancang strategi pembelajaran, mengembangkan lingkungan belajar yang optimal, membantu mengatasi hambatan belajar. Dengan memahami psikologi pendidikan, guru dapat lebih efektif dalam mengajar dan memfasilitasi pembelajaran siswa. Psikologi pendidikan juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik dan mengoptimalkan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya adalah objek psikologi pendidikan. Dalam konteks psikologi pendidikan, objek merujuk pada hal-hal yang menjadi fokus atau subjek penelitian dan pengamatan dalam bidang psikologi pendidikan. Objek psikologi pendidikan meliputi berbagai aspek yang terkait dengan proses belajar dan pengajaran. Ada beberapa objek psikologi pendidikan yang umum. Di antaranya yang satu, siswa atau peserta didik. Siswa atau peserta didik adalah salah satu objek utama dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari perkembangan kognitif, sosial, emosional siswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi motivasi, minat, dan kemampuan belajar mereka. Yang kedua, guru atau pengajar. Guru atau pengajar juga menjadi objek penting dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengajaran, gaya belajar, dan interaksi antara guru dan siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, proses belajar. Proses belajar merupakan objek kajian utama dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses belajar. Hal ini meliputi pemahaman tentang motivasi, perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Yang keempat, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran juga menjadi objek penting dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana lingkungan belajar yang kondusif dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini meliputi aspek dan sosial dari lingkungan. Yang kelima, metode dan strategi pengajaran. Metode dan strategi pengajaran juga menjadi objek pengkajian dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari efektivitas berbagai metode pengajaran seperti pendekatan kognitif, kolaboratif, dan atau eksperimen, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan metode tersebut. Objek-objek tersebut merupakan hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian dan pengamatan dalam bidang psikologi pendidikan. Dengan memahami objek-objek ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang proses belajar dan pengajaran yang efektif. Psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan proses belajar dan pengajaran. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dalam psikologi pendidikan. 1. Perkembangan kognitif. Psikologi pendidikan mempelajari perkembangan kognitif individu, yaitu bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengelola informasi. Hal ini melibatkan pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh para ahli seperti Jean Piaget. 2. Motivasi dan minat belajar. Psikologi pendidikan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi motivasi dan minat belajar siswa. Hal ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan, tujuan, dan harapan siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, proses belajar dan pembelajaran. Psikologi pendidikan mempelajari proses belajar dan pembelajaran, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman, retensi, dan transfer pengetahuan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang strategi pembelajaran, penggunaan teknologi,
dalam pembelajaran dan penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam desain pembelajaran. Yang keempat, kepribadian dan sosial. Psikologi pendidikan mempelajari pengaruh kepribadian dan faktor sosial dalam proses belajar dan pengajaran. Hal ini mencakup pemahaman tentang pengembangan identitas, hubungan sosial, dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan siswa. Yang kelima, evaluasi dan pengukuran. Psikologi pendidikan mempelajari metode evaluasi dan pengukuran dalam konteks pendidikan. Hal ini meliputi pengembangan tes, pengukuran kemampuan, dan penggunaan data evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keenam, konseling dan bimbingan. Psikologi pendidikan juga melibatkan aspek konseling dan bimbingan dalam pembelajaran. Hal ini mencakup pemahaman tentang strategi konseling, pengembangan keterampilan sosial, dan pemberian bimbingan karir kepada siswa. Yang ketujuh, inklusi dan kebutuhan khusus. Psikologi pendidikan mempelajari pendekatan inklusi dan kebutuhan khusus dalam pendidikan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana menyediakan pendidikan yang inklusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ruang lingkup psikologi pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan penelitian dan praktik dalam bidang. Tujuan utama psikologi pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran dan pengajaran serta mengembangkan strategi dan metode yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Peran penting psikologi dalam dunia pendidikan. Apa sih pentingnya psikologi dalam dunia pendidikan? Psikologi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa peran penting psikologi dalam dunia pendidikan. 1. Memahami proses belajar dan pengajaran. Psikologi membantu kita memahami bagaimana individu belajar dan bagaimana pengajaran dapat disesuaikan untuk memfasilitasi proses belajar yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi, perhatian, memori, dan pemecahan masalah, guru dapat menggunakan strategi pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan kepribadian siswa. Psikologi membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Melalui penelitian dan pengamatan, psikologi pendidikan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa seperti kebutuhan pendidikan khusus, kebutuhan emosional, atau kebutuhan pengembangan sosial. Hal ini memungkinkan guru dan staf sekolah untuk memberikan dukungan yang tepat untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara holistik. Yang ketiga, merancang kurikulum dan materi pembelajaran. Psikologi membantu dalam merancang kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Dengan memahami tahap-tahap perkembangan dan kebutuhan siswa, kurikulum dapat dirancang untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang relevan. Yang keempat, menerapkan strategi pengajaran yang efektif. Psikologi memberikan wawasan tentang strategi pengajaran yang efektif dengan memahami gaya belajar siswa, preferensi belajar, dan kebutuhan individual. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti pendekatan kognitif, kolaboratif, atau eksperimen yang sesuai dengan siswa. Yang kelima, membantu mengatasi hambatan belajar. Psikologi membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan belajar yang dihadapi oleh siswa. Dengan memahami kesulitan belajar, gangguan perkembangan, atau faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik, guru dan staf sekolah dapat memberikan intervensi yang tepat untuk membantu siswa mengatasi hambatan tersebut. Yang keenam, konseling dan bimbingan. Psikologi pendidikan juga berperan dalam memberikan konseling dan bimbingan kepada siswa. Melalui konseling, siswa mendapatkan dukungan emosional, bantuan dalam mengatasi masalah pribadi, dan bimbingan dalam pengambilan keputusan karir. Hal ini membantu siswa dalam pengembangan pribadi dan akademik mereka. Yang ketujuh, pengembangan kebijakan pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang efektif. Penelitian dalam psikologi pendidikan dapat memberikan wawasan tentang praktik pengajaran yang efektif, pengelolaan kelas yang baik, dan pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, teman-teman, dengan memahami peran psikologi dalam dunia pendidikan, kita dapat meningkatkan proses belajar dan pengajaran, memberikan dukungan yang tepat kepada siswa, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bermakna. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah milik kita di saat kita bersama.
Hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.